Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu, ketemu lagi dengan Ibu Pipi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan bab ketiga di buku PPKN. Nah, saat ini kita akan belajar lebih dalam ya, mengetahui tentang kedaulatan terlebih dahulu nih, sebelum ke kedaulatan NKRI. Kita akan mencari tahu tentang hakikat dan teori dari kedaulatan. Yang pertama, ke hakikat kedaulatan dulu ya. Nah, kedaulatan sering diibaratkan seperti sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh presiden, yang dimiliki oleh raja, maupun yang dimiliki oleh rakyat. Nah, sebenarnya kedaulatan itu apakah benar kekuasaan? Atau seperti apa ya? Yuk kita cari tahu. Nah, jadi kedaulatan ini berasal dari bahasa Arab yaitu artinya daulah yang merupakan kekuasaan tertinggi. Nah, jadi kalau misalkan ada penyebutan kedaulatan berarti artinya adalah kekuasaan tertinggi. Kedaulatan juga disampaikan oleh seorang ahli bernama Jean Boydin, ahli dari Prancis, menyatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam satu negara. Nah, jadi ini kekuasaannya lebih jelas ya, berarti untuk menentukan hukum dalam suatu negara itu disebut dengan kekuasaan. Nah, kedaulatan ini memiliki 4 sifat. Ada yang perasli, ada yang permanen, ada yang tunggal, dan ada yang tidak terbatas. Kalau kedaulatan yang asli itu artinya adalah kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Nah, jadi artinya kekuasaan ini tidak ada lagi di atasnya gitu ya. Artinya memang hanya ada kekuasaan yang memang bukan dari kekuasaan lain gitu. Selanjutnya, sifat kedaulatan itu permanen. Permanen itu maksudnya selama ada negara, selama masih berdiri negaranya gitu, berarti ada kekuasaan di sana. Pasti gitu. Nah, makanya sifat kedaulatan itu disebut juga dengan sifat kedaulatan permanen. Selanjutnya, sifat kedaulatan tunggal. Sifat kedaulatan tunggal ini artinya kekuasaan satu-satunya dalam negara yang tidak dapat dibagi kepada badan lain. Nah, berarti memang kekuasaannya itu tunggal dan tidak dibagi-bagi dalam satu lembaga. Misalnya, kekuasaannya dimiliki oleh presiden. Nah, presiden tidak membagi kekuasaannya kepada badan-badan lain. Kekuasaan itu hanya dijalankan oleh presiden saja. Nah, yang keempat, sifat kedaulatannya tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Jadi, artinya dia satu ya. Jadi kekuasaannya itu memang bisa jadi tidak terbatas atau tidak dibatasi dalam peraturan atau seperti lainnya gitu. Nah, kedaulatan ini juga memiliki dua bentuk. Ada yang disebut dengan kedaulatan ke dalam dan ada yang disebut dengan kedaulatan keluar. Kalau kedaulatan ke dalam artinya bangsa yang merdeka menyusun dan mengatur negaranya. Sama halnya seperti kita sebagai manusia kan juga punya ya kedaulatan ke dalam. Kita juga bisa mengatur diri kita sendiri. Nah, itu artinya kita sudah bisa berkuasa dalam diri kita sendiri. Nah, negara pun begitu. Bangsa yang merdeka yang mampu untuk mengatur negaranya seperti apa. Nah, itu adalah kedaulatan ke dalam. Sementara kedaulatan keluar artinya kekuasaan untuk berhubungan, bekerja sama dengan negara lain ya, misalnya di organisasi-organisasi internasional dan juga hubungan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Nah, lanjut kita ke teori kedaulatan. Teori kedaulatan di sini ada 5. Ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Kalau teori kedaulatan Tuhan artinya bahwa di sini banyak beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi itu berasal dari Tuhan. Namun dititiskan kepada seorang raja ataupun penguasa. Misalnya nih kasus yang pernah terjadi atau yang memang nyata ya terjadi di Jepang, di mana kaisarnya di sana ditunjuk oleh anggapannya ditunjuk oleh Dewa Matahari. Nah, itu merupakan salah satu bentuk penerapan dari teori kedaulatan Tuhan yang merupakan teori paling tua dan yang paling awal ya dalam terbentuknya sebuah teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan ini. Nah, yang kedua, teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja ini artinya kekuasaan tertingginya itu berada di tangan raja. Nah, ini juga merupakan lanjutan dari teori kedaulatan Tuhan.
Nah, ketika raja memiliki kekuasaan, artinya raja berhak untuk menentukan atau berwenang membangun negaranya. Ada yang mungkin raja yang memang membangun dengan baik, dan ada yang raja yang mungkin memang eh, belum belum maksimal ya, atau juga melakukan penyelewengan-penyelewengan. Selanjutnya teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara ini artinya kekuasaan pemerintah itu bersumber dari kedaulatan negara. Nah, jadi semua kekuasaan itu berasal dari negara. Mau negaranya seperti apa ya? Mau negaranya terbelakang atau seperti apa gitu, itu masyarakatnya harus mengikuti gitu. Dan berarti kekuasaan itu memang dipegang oleh negara. Masyarakat harus patuh sama negara dan tidak boleh menyimpang ya. Biasanya ini teori kedaulatan negara ini kalau misalkan negara-negara yang memang tidak terlalu ketat menjalankannya, ya bisa ya tergolong ke bebas. Tapi kalau negara-negara yang ketat menjalankannya, ini bisa tergolong menjadi teori kedaulatan negara yang kurang baik dijalankan kalau misalkan terlalu ketat dijalankan dan membatasi kekuasaan dari masyarakat sendiri. Lanjut teori kedaulatan hukum. Nah, kalau misalkan kita bicara hukum, berarti bicara peraturan perundang-undangan kan? Nah, dari sini berarti kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Jadi semuanya berpatokan kepada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Di sini rakyat merupakan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat memberikan hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Nah, jadi bukan artinya di sini setiap rakyat itu apa ya? Setiap rakyat itu bukan bukan yang menjalankan pemerintahan keseluruhan, bukan, tapi diwakili oleh parlemen-parlemen dan juga diwakili oleh presiden sendiri gitu kan. Makanya di sini teori kedaulatan rakyat itu digambarkan contohnya dengan pemilu atau dengan apa ya, dengan pemilihan ya, pemilihan baik itu pemilu tadi ya, pemilu yang dilakukan di tingkat negara maupun yang di tingkat-tingkat desa. Berarti itu kita sudah punya namanya kedaulatan sebagai rakyat. Oke, nah dapat kita simpulkan bahwa hakikat kedaulatan itu pertama merupakan kekuasaan tertinggi dan yang teori kedaulatannya kalau misalkan dari teori kedaulatan ketuhanan adalah kekuasaan berasal dari Tuhan yang dititipkan pada penguasa. Kalau raja berarti kekuasaan berasal dari raja, kalau negara berarti kekuasaan berasal dari negara, hukum juga seperti itu, rakyat juga seperti itu. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menyimak video ibu sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan manfaat dan sudah mengetahui apa makna dari teori kedaulatan dan juga hakikat dari kedaulatan itu sendiri. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.